Shalom, selamat sore pemirsa Jaya TV dimanapun saja Anda berada. Senang sekali saya Sharon Hontong hadir kembali menyapa Anda sore hari ini dalam program Bertumbuh Dalam Iman. Saya harap pemirsa semua dimanapun berada sehat-sehat selalu dan bahagia selalu. Nah pemirsa, di studio kita kali ini sudah hadir hamba Tuhan, Pendeta David Yoe MTH yang akan membawakan firman Tuhan kepada kita sore hari ini. Shalom, selamat sore Selamat Pendeta. sore. Apa kabarnya? Baik-baik, puji Tuhan, sehat-sehat. Nah pemirsa Jaya TV dimanapun saja Anda berada, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta David Yoe kepada kita dengan judul Pemuda yang Bersikap. Namun sebelum itu saya mengundang Pendeta untuk membuka dalam doa. Shalom, selamat sore pemirsa Jaya TV dimanapun Anda berada. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, saya undang kita tunduk kepala sejenak dan kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih pada waktu ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Terlebih khusus merenungkan firman Tuhan menjadi berkat bagi kaum muda yang ada di sekitaran kami. Biarlah melalui media ini ketika mereka melihat, mendengar tentang firman Tuhan, biarlah Roh Tuhan bekerja dan ada kuasa yang bekerja melalui media, televisi ini dan akhirnya banyak orang yang menerima Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan, kami serahkan firman Tuhan di sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, shalom, selamat sore sekali lagi pemirsa Jaya TV dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini kita bisa bertemu melalui media televisi pada saat ini. Bersyukur berterima kasih untuk berkat Tuhan yang kita telah rasakan sampai saat ini. Sore hari ini kita akan membahas tentang bagaimana orang muda bertumbuh dalam iman dan juga siap dalam segala sesuatu. Program yang diberikan apapun yang disediakan bagi orang muda siap untuk menerima apapun perubahan yang ada. Kenapa hal ini terjadi? Karena cenderung pada saat ini banyak orang muda tidak siap, tidak sigap untuk menghadapi program-program yang ada di dalam gereja. Mereka sudah tidak tertarik lagi kepada hal-hal rohani. Mereka lebih tertarik kepada hal-hal yang bersifat dunia. Kalau dibilang untuk pelayanan di gereja agak berat. Tapi kalau di luar gereja, itu cepat sekali. Sore hari ini kita akan merenungkan bagaimana firman Tuhan mengajak kita pada saat ini. Apa rahasia bertumbuh dalam iman? Teman-teman orang muda dimanapun Anda berada, pemirsa yang sedang menyaksikan pada saat ini, apa rahasia bertumbuh di dalam iman? Sebagai ayat tema kita pada sore hari ini, Yohanes pasal 15 ayat 5, Yesus katakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Sore hari ini Yohanes coba menjelaskan apa rahasia bertumbuh di dalam iman. Ayat inti kita katakan bertumbuh di dalam iman adalah saya harus tinggal di dalam Yesus. Saya harus berada di dalam Yesus. Teman-teman orang muda, pastikan bahwa kita berada di dalam Yesus. Ada 3 hal yang menjadi perkara bagaimana saya tinggal di dalam Yesus. Perkara yang pertama adalah harus melalui firman. Roma pasal yang ke-10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Teman-teman orang muda, kalau kita mau bertumbuh, luangkan waktu dengar firman. Kalau kita mau iman kita bertumbuh, ambil waktu membaca firman, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Karena itu akan menolong kita dalam kita punya kehidupan setiap saat. Pelajaran yang kedua adalah berdoa. Banyak orang muda saat ini sudah jarang berdoa. Lebih sering berdoa di media dibandingkan berdoa di rumah. Pergumulan kita saat ini adalah mari kita ambil waktu untuk berdoa. Bagaimana saya mau bertumbuh dalam iman? Kalau saya tidak membaca firman, saya tidak berdoa, otomatis iman saya tidak akan pernah bertumbuh. Matius pasal 26 ayat 41, Yesus katakan, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Banyak tantangan, permasalahan yang kita hadapi, kita harus lebih banyak ambil waktu untuk berdoa, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga adalah berpuasa. Poin yang ketiga ini adalah ketika saya sudah membaca firman, merenungkan firman, saya berdoa, berserah kepada Tuhan. Yang ketiga adalah saya berpuasa. Apa tujuan saya berpuasa? Tujuan saya berpuasa adalah untuk saya menyangkal diri, menyangkal keinginan-keinginan yang
ada yang sebenarnya saya bisa buat, tapi saya sangkal itu. Saya menyangkal diri saya dan menyatakan bahwa Tuhan yang bekerja. Matius pasal 17 ayat 21, Yesus katakan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan juga berpuasa. Ada banyak masalah dalam kita punya kehidupan, dosa kesayangan, pergumulan pribadi, mungkin pergumulan dari tahun-tahun lalu kita masih bawa sampai tahun ini. Kita belum bisa lepaskan. Yesus katakan bahwa mungkin kita perlu ambil waktu berpuasa. Ada banyak jenis puasa. Kita boleh lihat sendiri, kita boleh mencari di Alkitab, kita boleh melihat di media sosial banyak sekali menjelaskan tentang puasa. Jangan lupa ambil waktu untuk berpuasa. Orang muda mau bertumbuh iman, dia harus berpuasa. Berpuasa bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya ketika kita melakukan 3 hal ini, ditambah dengan kuasa Tuhan yang besar, yakinlah dan percaya bahwa hari demi hari iman kita akan menanjak dan iman kita akan bertumbuh ke arah yang lebih baik. Ketika ada program di manapun itu, di gereja, di sekolah, dimanapun itu kita akan siap. Karena apa? Karena kita sudah disadari dengan iman yang kuat, kita didasari dengan firman yang kuat, kita didasari oleh doa yang kuat, dan kita didasari oleh mengambil waktu berpuasa, menyangkal diri, dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kiranya 3 poin ini akan jadi berkat bagi kita di saat ini. Ini renungan singkat yang saya bagikan pada saat ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kita pada sore hari ini. Tuhan memberkati. Baik pemirsa, JTV dimanapun saja Anda berada, kita akan break sebentar dan kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Bertumbuh Dalam Iman. Shalom, selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Bertumbuh Dalam Iman. Pemirsa JTV dimanapun saja Anda berada, tadi baru saja kita dengarkan firman Tuhan yang luar biasa yang sudah dibawakan oleh Pendeta David Yohe kepada kita. Sekarang ini pemirsa, saya akan mengajak kita bersama-sama untuk duduk sejenak dan untuk merenungkan penjelasan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta David Yohe kepada kita. Baik, terima kasih. Shalom, kembali lagi. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, ada 3 poin yang tadi setelah disampaikan bagaimana seorang pemuda dalam bersikap. Menghadapi situasi yang ada, bersikap dalam setiap program apapun yang disiapkan, bagaimana seorang pemuda bersikap. Poin yang pertama adalah dengan firman. Mari kita ambil waktu membaca firman Tuhan. Banyak pemuda saat ini lebih suka untuk membaca di media sosial, entah itu status mungkin, meskipun dia panjang, dia akan rela untuk membaca dengan teliti kata per kata. Tapi kita lalai ketika membaca firman Tuhan. Kita lupa untuk menyelidiki firman Tuhan secara terus-menerus. Bahkan Mazmur 119 ayat 105 bilang bahwa firman itu penuntun dalam kita punya kehidupan. Ketika saya tidak membaca firman Tuhan, itu otomatis iman saya tidak akan bertumbuh hari demi hari. Poin yang kedua, saya berdoa. Teman-teman orang muda, pemirsa dimanapun Anda berada, coba kita secara jujur mengakui, berapa hari saya berdoa, berapa kali dalam sehari saya berdoa. Ada yang mungkin ketika bangun pagi, kita berdoa, setelah kita tidak pernah berdoa sepanjang hari. Kita tidak bergantung sama Tuhan sepanjang hari. Kita melakukan apapun semampu kita dengan pekerjaan kita sendiri. Dan akhirnya kita lupa untuk ambil waktu untuk berdoa. Doa itu adalah kualitas hubungan. Jadi doa itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi kualitas hubungan. Seberapa dekat saya berkomunikasi dengan seseorang, maka itulah kualitas hubungan. Doa itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi kualitas. Pernahkah tidak setiap hari saya ambil waktu dengan Tuhan? Meskipun hanya berbicara, bercerita dengan masalah, bercerita dengan sehari apa yang kita alami. Ambil waktu komunikasi dengan Tuhan. Karena doa itu bukan hanya sekedar kata-kata yang indah, tapi kualitas seberapa sering saya berbicara dengan Tuhan. Kalau semakin sering saya berbicara dengan Tuhan, maka Tuhan mengetahui apa yang saya inginkan, dan saya juga akan mengetahui apa yang Tuhan inginkan, karena saya dengan Tuhan sama-sama dekat. Sering berbicara, sering dekat. Kalau gambarnya seperti saya dengan saya punya teman,
saking dekatnya saya dengan saya punya teman itu, biasanya kalau hanya lihat mata saja, kita sudah tahu ini maksudnya apa. Karena saking dekatnya. Ketika saya dekat dengan Tuhan, maka saya akan mengetahui apa yang Tuhan inginkan. Mari teman-teman orang muda, pemirsa dimanapun Anda berada, ambil waktu, luangkan waktu untuk berdoa. Berdoa tidak diatur dengan berapa jumlah yang kita doakan, tapi kalau itu penting, mari kita berkomunikasi dengan Tuhan setiap saat. Yang bagian yang kedua adalah berpuasa. Kita dengar cerita kisah tentang Yesus. Yesus ketika dia dicobai di padang gurun, ketika dia setelah berpuasa 40 hari 40 malam, datanglah si penggoda itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, semua yang disampaikan kepada Yesus, mengubah batu menjadi roti, lompat dari gedung yang tinggi, itu semua Yesus bisa lakukan. Yesus punya kuasa. Dia bisa dengan sekejap saja merubah batu itu menjadi roti, bahkan mungkin lebih dari roti. Dia bisa bikin mungkin kalau zaman sekarang dalam bentuk pizza yang enak, tapi Yesus tidak buat. Karena apa? Karena Yesus menyangkal dirinya, dia menahan kuasa yang ada dalam dirinya. Ketika kita berpuasa, lebih sering kita berpuasa, maka kita akan menyangkal diri kita. Pernahkah tidak kita di posisi bahwa saya punya uang, sebenarnya saya bisa membeli itu, tapi saya tahan. Karena bagi saya ini tidak penting, bagi saya. Yesus pun begitu. Bagaimana saya bisa menghindari hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang bersifat dunia, yang bersifat sementara, maka saya harus ambil waktu berpuasa. Dengan berpuasa, saya bisa menyangkal itu. Saya bisa menolak itu. Oh, ini sepertinya tidak berpengaruh kepada pertumbuhan iman saya. Untuk apa saya punya? Untuk apa saya miliki? Atau untuk apa saya beli? Karena sering ada barang yang sering kita beli hanya memuaskan hati saja. Setelah berapa saat kemudian ditinggalkan. Mungkin pakaian, alat-alat elektronik, ataupun hal-hal yang sekarang lagi tren yang saat ini sedang ada. Dengan berpuasa kita bisa mengontrol, mengendalikan diri kita dan mengatakan bahwa ini tidak penting, ini tidak penting. Dan akhirnya kita bisa mengutamakan Tuhan dalam kita punya kehidupan setiap waktu. Seorang pemuda yang bersikap, yang siap sedia dalam kehidupannya, dia harus punya 3 bagian ini. Kalau tidak memiliki 3 bagian ini, maka dipastikan, yakinlah, kita akan mengalami permasalahan yang berat, yaitu merosotnya kita punya rohani hari demi hari, dan kita tidak siap untuk segala program, bahkan kita tidak siap dengan perkembangan yang ada, dan kita lebih cenderung untuk jatuh dibandingkan untuk bertahan dalam kemajuan zaman yang kita rasakan pada saat ini. Itu mungkin penjelasan firman Tuhan, lebih lagi yang bisa kita dengarkan pada sore hari ini. Pemirsa JTV dimanapun saja Anda berada, kita sudah mendengarkan penjelasan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta David Yowe kepada kita sore hari ini. Namun kita akan break sebentar dan kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Shalom, selamat sore pemirsa JTV dimanapun saja Anda berada. Kembali lagi bersama kami dalam bertumbuh dalam iman. Nah, pemirsa JTV dimanapun saja Anda berada, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta David Yowe kepada kita. Sekarang ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan Pendeta seputar dengan firman Tuhan yang sudah dibawakan tadi dengan judul Pemuda yang Bersikap. Nah, Pendeta, saya ada beberapa pertanyaan terkait dengan firman Tuhan dan penjelasan tadi yang sudah Pendeta paparkan. Bagaimana kira-kira caranya kita pemuda menentukan sikap terhadap hal-hal yang terjadi di sekeliling kita di tengah-tengah kita hidup di kota Jayapura. Kita tahu bahwa ini kejahatan tuh merajalela. Baik, terima kasih ya. Memang kalau kita lihat saat ini sangat tragis ya, kita punya orang-orang muda, situasi terkini, diupdate situasi yang terkini di media sosial tentang situasi di kota Jayapura sangat meresahkan. Situasi yang terkini. Kalau pemudanya mungkin terpengaruh dengan minuman alkohol, terpengaruh dengan obat-obat terlarang dengan ganja. Kalau dia punya perempuan, mungkin terpengaruh dengan hal-hal yang berbau prostitusi ya. Banyak hal-hal yang terjadi. Kalau kita lihat di Jayapura ini sudah sangat
parah sekali. Pada saat itu sudah terjadi. Jadi bagaimana saya sebagai seorang pemuda bersikap dalam situasi yang Anda. Teman-teman dimanapun Anda berada, tidak ada standar yang lebih tinggi dalam kita punya kehidupan Kristen. Sebagai landasan kita punya iman hanya Alkitab saja. Itu Alkitab adalah standar kita. Kalau kita jadikan manusia sebagai kita punya standar, patokan, maka manusia itu pasti salah. Kita pasti salah. Makanya kenapa di awal tadi saya sampaikan, jangan lupa ambil waktu membaca firman Tuhan. Karena Timotius sampaikan bahwa firman itu merubah kelakuan. Mendidik orang dalam kebenaran. Seorang yang dia tidak hormat sama orang tuanya, bagaimana biar hormat orang tuanya? Membaca firman. Seorang yang dia berhadapan dengan situasi dunia saat ini yang semakin hari bukan semakin baik. Yang harus kita ketahui bersama bahwa dunia ini tidak akan pernah baik. Situasinya akan terus kacau. Bagaimana saya bersikap? Maka seorang pemuda jangan pernah dia lupakan bahwa sebelum dia keluar beraktivitas, entah dia bekerja, bersekolah, apapun, jangan pernah dia lupa untuk ambil waktu membaca firman Tuhan sebelum dia keluar. Karena firman itu akan menjadi penolong. Ayat yang tadi saya sampaikan, Mazmur 19 ayat 105, firman itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Jadi bagaimana saya bersikap? Maka standar saya adalah firman Tuhan. Hanya firman Tuhan lah kita punya standar. Siapa standar kita? Yesuslah standar kita dalam kehidupan. Kalau kita jadikan Yesus kita punya standar, maka kita akan berubah hari demi hari. Memang tidak langsung berubah otomatis karena kita ini tidak sempurna. Tapi pelan-pelan kita berubah, kita akan siap menghadapi perkembangan apapun. Perkembangan itu mungkin saya tidak melakukan tidak adil. Saya bekerja tapi seperti saya tidak mendapatkan ucapan terima kasih, saya tidak dilihat orang. Tidak apa-apa. Tapi Tuhan lihat. Saya dilakukan tidak adil, saya dituduh difitnah di media segala macam dengan situasi yang ada. Firman ini akan tolong kita untuk bersikap, bersiap menghadapi perkembangan yang makin hari bukan makin baik, tapi makin dia semakin jahat. Mungkin itu dari saya di pertanyaannya. Nah, Pendeta, saya juga punya pertanyaan nih. Nah, menurut Kapen sendiri, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pemuda yang bersikap itu, atau pemuda yang mungkin dia bersikap bersikap baik kah, atau dia mengikuti keadaan kah, atau bagaimana, Kapen? Ya, jadi memang kita harus punya prinsip ya. Kayak saya bilang tadi, Alkitab sebagai kita punya standar. Memang kita pemuda ini kadang gampang sekali terbawa arus. Betul. Apalagi situasi sekarang. Contoh lah, kalau kita nonton di TikTok lah. Di TikTok itu ada satu lagu ataupun gerakan yang viral itu cepat sekali. Cepat sekali merabat dan semua pemuda ingin coba. Semua dimanapun dia ingin coba untuk gerakan itu. Biar kelihatan bahwa dia eksis. Dia ada di dalam situasi yang ada. Bagaimana saya harus bersikap meskipun situasi ini semakin jahat. Saya harus punya prinsip. Seorang pemuda itu dia harus punya prinsip yang kuat. Bahwa ini perlu, ini tidak perlu. Ini harus saya ikuti dan ini harus saya tidak ikuti. Karena bahaya kalau kita ikut semua. Ada pemuda yang dia mau ikut semua. Situasi berkembang, wah hal ini kayaknya saya harus. Bahkan sampai harus. Contoh, saya dengar berita kemarin ada seorang anak yang dia marah sama dia punya mama sampai pukul mamanya karena mamanya tidak berikan dia, minta maaf, merek HP yang mahal, HP iPhone. Akhirnya dia pukul mamanya karena tidak belikan iPhone. Banyak orang muda yang tidak punya prinsip, akhirnya terbawa dan akhirnya dia tidak bisa siap menghadapi situasi yang ada. Itu mungkin dari saya. Seorang pemuda yang bersiap dengan situasi yang ada, dia harus punya prinsip. Dan prinsip itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli. Oh, berarti contoh pemuda yang bersikap adalah dia harus memiliki ini nih, karakter dan prinsip. Betul, karakter. Nah, mungkin ada contoh-contoh karakteristik pendeta yang membedakan pemuda yang sudah siap dengan dirinya, mempunyai bersikap untuk menghadapi dunia yang jahat ini. Mungkin ada contoh-contoh karakter. Ya, coba kita bayangkan ya, kita punya zaman sekarang dengan kita berapa tahun lalu ketika media sosial ini pertama kali keluar. Coba scroll kita punya media contoh seperti Facebook. Coba kita perhatikan kita punya status Facebook 10 tahun yang lalu. Pasti kita akan malu. Malu sekali. Kenapa saya buat status ini ya?
Kenapa statusnya saya keluarkan? Kelihatannya Terlalu seperti alay. alay begitu. Jadi seorang pemuda yang bersikap dengan perkembangan zaman, maka dia akan terbawa dalam perkembangan zaman yang ada. Dia akan tahu bahwa oh ini sepertinya tidak perlu. Sepertinya tidak perlu. Biasanya seorang semakin dewasa, maka dia tidak perlu memposting semuanya di media. Benar. Bagi Menyaring. dia dicaring. Ini kayaknya tidak penting. Ini kayaknya tidak penting bagi saya. Tidak terlalu. Tapi kalau ada yang belum terlalu dewasa, biasanya semuanya diposting. Biar kelihatan seperti eksis. Jadi teman-teman orang muda tidak semua itu perlu kita sampaikan, bahwa kita harus memilah-milih mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Itu mungkin dari saya. Tapi pendeta, apakah menurut pendeta sesuatu yang baik itu sudah pasti benar atau belum tentu juga? Kalau sesuatu yang baik itu sudah pasti benar atau tidak, ya belum tentu juga. Karena baik untuk apa? Contoh kayak saya dengan Sharon ini, kalau Sharon buat saya baik, saya akan bilang Sharon ini baik karena ada keuntungan bagi saya. Iya, betul. Ada keuntungan yang saya dapatkan. Tapi belum tentu orang lain menyampaikan hal itu. Jadi apa standarnya? Ya standarnya ya kita kembali lagi kepada jawaban yang pertama. Mari kita lihat seperti apa yang ada di dalam Alkitab. Bagaimana Yesus hidup. Banyak hal yang dalam Alkitab yang menurut orang-orang ahli-ahli Farisi dan bilang bahwa itu benar, itu baik. Tapi bagi Yesus itu tidak benar. Jadi standar kebenaran kita, ketika saya sudah baca firman, saya sudah berdoa, maka saya akan tahu bahwa mana yang benar. Cuma kadang kita kan terbalik. Hal yang baik kita buat jadi benar, yang benar kita tinggalkan. Saya pernah saat baca satu buku yang menarik sekali bilang, pemuda zaman sekarang ini sudah susah membedakan mana emas dan mana itu kuningan. Iya, emas dan kuningan kan sekilas macam mirip ya. Kalau ada orang pakai gelang, ini kalau dari jauh kita lihat sekilasnya sepertinya dia emas ini. Iya, berkilau. Tapi padahal kuningan. Saking kita mengejar kuningan dan akhirnya kita tinggalkan emas. Kita terfokus kepada hal-hal yang dunia dan akhirnya kita tinggalkan bahwa kuningan itu hanya sementara saja. Dan akhirnya kita tinggal emas yang adalah karakter seperti Yesus. Itu mungkin dari saya. Nah, pendeta, kalau tadi pendeta bilang kita harus membedakan emas dan kuningan. Kalau misalkan di kota Jayapura sini ada begitu banyak kejahatan yang sudah terjadi. Bagaimana caranya kita sebagai pemuda untuk melihat ke depan agar supaya kita juga dapat belajar dari hal yang sekarang ini, pelajaran Alkitab. Kita dapat memposisikan kita punya kehidupan agar menjadi orang-orang benar, jadi pemuda-pemuda yang benar untuk bersikap, dapat boleh melihat. Mungkin ada ayat Alkitab yang bisa disampaikan agar membuat kita pemuda, oh saya dari mendengar ayat ini saya rasanya jadi terberkati sehingga tuh sepertinya Roh Kudus bekerja dalam kita punya hati. Mungkin ada yang disampaikan oleh Yohanes 15 ayat 5 tadi itu seperti apa? Baik, terima kasih ya. Jadi makasih untuk pertanyaan ini, bagus sekali. Saya sering bertemu dengan saya punya teman-teman pemuda di gereja, sering sharing bahwa situasi kita di kota Jayapura ini sudah semakin parah ya, sudah semakin parah dan semakin susah. Yohanes pasal 15 ayat 5 bilang, kau tinggal dalam aku, maka itu berbuah. Jadi apa poin dalam saya punya renungan tadi? Renungan yang katakan bahwa saya harus tinggal dalam Tuhan. Tinggal dalam Tuhan artinya saya berkomunikasi dengan Tuhan, ambil waktu bersama dengan Tuhan, dan saya jadikan Tuhan sebagai saya punya panutan. Apa hasilnya? Hasilnya saya berbuah. Apa buahnya? Buah-buahnya lah buah roh, kesabaran, bisa menahan diri, lemah lembut, tidak cepat marah, tidak cepat terpancing, cepat terpancing dengan situasi yang ada, keadaan-keadaan yang ada dalam kita punya kota ini, tidak cepat terpancing. Jadi ketika saya tinggal dalam Tuhan, saya dekat dengan Tuhan, hasilnya itu pasti berbuah. Itu pasti hasil. Kalau andai kan saya bilang saya sudah baca Alkitab, saya sudah
berdoa, tapi kira-kira saya belum merasa Iya, berbuah. betul. Itu berarti Yang terjadi justru kan kadang seperti itu Kapen. Dosa itu sepertinya tuh merajalela. menyenangkan begitu. Apalagi tadi Kapen sempat singgung tentang apa namanya TikTok dan TikTok. sebagainya. Sepertinya kalau dalam ranah kita anak muda ada sesuatu yang ngetren, kita paling cepat sekali itu. Dan kita meninggalkan yang namanya firman Tuhan. Nah, bagaimana? Karena sepertinya magnetnya tuh lebih tajam begitu, menarik daripada hal-hal yang seperti itu, sehingga orang-orang muda tuh kan banyak sekali yang hilang dari dalam Iya. kebenaran. saya juga pernah punya pengalaman ya. Pernah saya di satu gereja, sementara persiapkan untuk firman di jam khotbah, saya kaget sekali ada anak muda di samping saya ini. Dia sementara gerakan TikTok, ini padahal di atas mimbar ini. Ih, ini anak-anak ini. Karena akhirnya mereka ini tidak bisa membedakan mana tempat yang suci, mana yang itu. Kenapa bisa begitu? Karena sepanjang hari, teman-teman orang muda, kalau sepanjang satu minggu kita nyanyi lagu dunia, lagu-lagu yang lagi tren saat ini, kita menyanyi terus, biasanya akan terbawa di gereja. Otomatis. Oh, gitu. Itu kan otomatis. Jadi setiap hari apa yang saya ingat, siapa yang saya nonton. Contoh, anak-anak muda setiap hari main game di HP. Maka tidak jarang di gereja pun anak-anak main game. Karena setiap hari itu yang di dalam mereka punya pikiran. Coba kita rubah. Rubah mindset. Mindset, ya. Berpikir bahwa saya coba untuk bernyanyi, memuji Tuhan, ganti dengan firman Tuhan. Maka ketika saya tiba di jam ibadah, maka ibadah itu akan terasa jadi berkat bagi kita. Karena ada banyak orang muda yang datang di gereja, tapi pulang tidak bawa apa-apa. Karena kebiasaan mereka sepanjang satu minggu, bahkan lebih miris lagi. Sementara persiapan gereja, ada yang bilang kita TikTok dulu. Sementara mempersiapkan diri untuk gereja, oh ini mungkin lihat, oh ini kayaknya baju bagus ini, pas ini. Ada gerakan yang baru ini. Dan akhirnya digunakan. Jadi teman-teman orang muda, firman Tuhan ini katakan bahwa saya harus berubah setiap saat. Jadi kenapa saya tidak berbuah? Karena mungkin saya baca Alkitab hanya sebagai formalitas saja. Karena banyak yang baca tapi hanya sekedar menunjukkan bahwa dia baca Alkitab. Tapi Kapen, apakah peran daripada gereja sendiri berpengaruh begitu terhadap pertumbuhan kita rohani. punya kerohanian, agar supaya kita lebih bersikap baik? Kadang kan begini Kapen, kita dilihat itu dari kita punya circle pergaulan, daripada kita punya circle pertemanan. Kalau misalkan kita bergaul dengan yang baik, tentu kita bisa menentukan, kan berjalan seiringnya kan kita menentukan sikap untuk jadi baik. Tetapi ketika kita bergaul dengan yang tidak baik, walaupun mungkin ya kita katakan bahwa tidak mungkin lah saya itu punya sikap, tapi lama-kelamaan kita akan jadi seperti itu. Jadi kayak saya pertanyaan ini Kapen, apakah peran daripada gereja sendiri membangun kita punya karakter untuk anak-anak muda ketika dilatih dengan baik, apakah pasti akan menjadi pemuda yang bersikap baik? Baik, terima kasih ya. Kalau dari pandangan saya tentang peran gereja, memang gereja berperan ya. Gereja berperan untuk menolong anak-anak muda untuk bagaimana mereka berubah dengan situasi yang ada. Tapi kalau menurut saya peran gereja itu mungkin nomor 2 ya. Kenapa saya bilang peran gereja nomor 2? Peran terpenting dalam seorang berubah itu rumah tangga. Dia punya rumah. Kadang contoh anak-anak ke sekolah, kadang orang tua berpikir dia sekolah biar dia pintar, akhirnya lepaskan begitu saya kepada guru-guru, dan akhirnya banyak anak-anak yang sudah umur-umur begitu tapi contoh tanya sudah tahu baca, dia bilang belum ya. Karena di rumah juga kadang orang tua tidak ambil peran itu. Banyak orang tua yang berharap bahwa anaknya akan berubah di gereja, padahal setiap pagi jarang orang tua itu dia duduk bersama dengan anaknya, dia tanya sama anaknya, hari ini kau sudah baca Alkitab kah belum? Hari ini ayat mana yang kau baca? Tapi orang tua begitu bangun pagi dengan alasan bahwa Bapak dan Mama kerja untuk kau. Jadi cari uang untuk kau. Menjadikan alasan itu. Akhirnya tinggalkan kau begitu saja. Akhirnya anak itu dia akan terpengaruh dengan seperti tadi. Kalau dia tidak berpengaruh dengan situasi keluarga yang baik, dia akan terpengaruh dengan situasi lingkungan yang buruk. Dan akhirnya dia terpengaruh. Jadi peran gereja itu memang gereja berperan, circle gereja, suasana gereja. Tapi suasana dalam gereja itu biasanya
dia bersifat suasana saja. Contoh ketika kita di gereja mendengarkan lagu pujian, kita akan rasa, aduh terbawa dalam suasana ibadah itu. Tapi dia akan bertahan sesaat itu saja. Ketika keluar, dia berhadapan dengan lingkungan, dengan lingkungan keluarga. Suasana dunia lagi Iya, nih. kembali lagi. Makanya dia punya peran dalam rumah tangga itu penting. Jadi saya baca buku tulisan Kristen bilang bahwa gereja yang bertumbuh itu dimulai dari dia punya rumah tangga. Apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua atau Iya. khususnya ibu? Kalau tadi kan pendeta Iya. sempat singgung sedikit bahwa orang tua ini sepertinya sibuk selalu mengatasnamakan bahwa mama papa bekerja untuk kalian. Sepertinya dilepas tanggung jawab kepada sekolah. Oh pasti sekolah ini bisa nih. Tapi kita lupa nih justru tong punya anak nih justru Iya, betul. jadi nakal dan sebagainya. Apa yang harusnya dilakukan oleh orang tua yang mengaku orang tua Kristen? Jadi saya selalu sampaikan kepada saya punya orang-orang tua di gereja, kepada bapak-bapak atau ibu-ibu, saya bilang bahwa jangan pernah lupa ambil waktu duduk merenungkan firman Tuhan bersama dengan anak di rumah. Karena itu penting sekali dalam kehidupan. Survei membuktikan bahwa hanya 50 atau 60% saja orang Kristen membaca Alkitab. Berarti sangat penting. Sangat penting. Banyak orang Kristen yang mengabaikan itu. Banyak orang-orang tua yang mengabaikan itu. Mengabaikan situasi yang ada. Kita bayangkanlah situasi Jayapura saat ini, ada banyak anak-anak yang istilah lainnya seperti broken home ya, Iya, terpisah, iya, betul, jadi korban. Ini yang sedang terjadi Terjadi sekarang sering, ini. ya. Di situasi di kota Jayapura, di pinggiran-pinggiran kota, banyak sekali anak-anak yang terbengkalai karena orang tua tidak mengambil perannya sebagai pemimpin rohani di dalam rumah. Tapi apakah pendeta yang sudah terjadi sekarang ini di situasi di kota Jayapura, kalau kita lihat ya KPN, minta maaf saya agak melenceng sedikit, tingkat HIV AIDS di kota Jayapura itu meningkat pesat. Apakah itu adalah bagian dari kurangnya orang tua melatih anak-anaknya di rumah untuk seperti yang tadi KPN bilang harus adanya pendidikan agama sejak dini dari rumah? Iya, saya pikir itu berpengaruh sekali ya. Itu sangat berpengaruh sekali. Saya suka cerita Alkitab kisah tentang Musa ya. Bahkan Alkitab katakan Musa adalah orang yang paling lemah lembut hatinya. Musa itu ada dalam satu kisah di buku Keluaran itu. Musa itu dia punya mama, bahkan Musa yang tulis kitab itu, tapi Musa tidak tuliskan dia punya mama punya nama. Kalau kita baca cerita itu, peran daripada ibu Musa atau Yokobed itu penting sekali. Sampai akhirnya Musa bisa memimpin bangsa Israel. Musa dididik hanya 12 tahun saja. Sebelum oleh ibunya sebelum dia dilepas ke Mesir. Bahkan tulisan Kristen, hamba Tuhan penulis Kristen katakan bahwa peran ibunya sepanjang 12 tahun itu berpengaruh besar bagi pertumbuhan rohani Musa. Dan sekarang Musa di mana? Kalau kita melihat, ketika Yesus dipermuliakan di atas gunung, Musa dengan Elia turun dari surga. Bayangkan saya, mama, ibu-ibu, bapak-bapak, Musa sekarang posisinya dia di surga. Bayangkanlah ketika suatu saat nanti Musa punya mama ini dia masuk di surga, dia akan bertemu dengan Musa. Bayangkan apa yang Musa akan sampaikan. Pasti Musa akan bilang, mama terima kasih, kau punya didikan saya masuk surga. Luar biasa, saya sedih sekali KPN. Iya, saya sangat merenungkan itu. Jadi ketika Musa akan bertemu dengan Musa akan bilang sama mamanya bahwa mama terima kasih karena mama punya didikan itu saya bisa masuk dalam kerajaan surga. Makanya saya terlahir dari keluarga yang broken home ya. Saya rasa itu sekali, situasi yang ada dalam keluarga. Tapi prinsip bagi saya adalah jangan sampai hal itu terulang kepada keluarga saya nanti. Luar biasa. Jadi kalau boleh orang-orang tua yang sedang menyaksikan ini, jangan lupa ambil waktu untuk berdoa bersama dengan anak-anak, dengan keluarga, itu penting sekali. Jadi semakin banyak keluarga yang berdoa, maka itu akan berdampak ke gereja. Dan akhirnya berpengaruh kepada situasi gereja. Mungkin ada anak-anak yang tidak mendapatkan itu di rumahnya, tapi dia akan dapatkan di gereja karena situasi itu dalam gereja. Dan akhirnya dia tidak terbawa dalam situasi dunia yang ada. Itu mungkin. Nah, KPN mungkin nih sebelum kita selesai, apa kesimpulan yang bisa diambil dari firman Tuhan ini, penjelasan yang sudah berlalu dan sharing ini? Ya, pemirsa dimanapun Anda berada di sore hari ini, kesimpulan yang saya mau bagikan kepada kita saat ini, di sore hari ini masih seputar tentang 3 hal yang tadi saya sampaikan. Permasalahan kita pada saat ini adalah permasalahan pertumbuhan rohani.
pertumbuhan rohani yang sedang saat ini yang sedang diserang oleh setan. Setan coba kacaukan kita dengan situasi perkembangan, situasi yang ada, sehingga banyak dari kita umat-umat Tuhan, orang Kristen sudah lupa lagi bahwa Tuhan itu akan datang. Tuhan pasti datang. Dan yang membuat saya untuk bisa menerima Tuhan adalah ketika saya berbuah dalam rohani. Pastikan pagi ketika saya bangun, saya ada dalam Yesus. Pastikan ketika malam sebelum saya tidur, saat tidur bersama dengan Yesus. Karena Yesuslah sebagai kita punya penolong dalam kita punya kehidupan. Ayat inti kita bilang bahwa kalau saya tinggal dalam Yesus, Yesus di dalam saya, maka saya akan berbuah banyak. Berbuah ini bukan kaya ya. Jangan sampai kita salah tangkapi. Berbuah adalah saya siap menghadapi situasi perkembangan yang ada. Ketika perkembangan itu tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, saya akan berkata bahwa tidak apa-apa. Tuhan masih mengendalikan semua yang ada. Ketika situasi itu mungkin di dunia pekerjaan mungkin tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, saya akan bilang bahwa tidak apa-apa. Tuhan akan menyiapkan yang terbaik bagi saya di waktu yang akan datang. Saya akan bilang bahwa tidak apa-apa. Situasi ini pasti akan berlalu. Karena saya berjalan bersama dengan Tuhan. Mari tinggal dalam Tuhan. Bertumbuh di dalam Tuhan. Ambil waktu, baca firman, berdoa dan berpuasa. Yakinlah kuasa Tuhan yang besar itu akan tolong kita orang. Semakin hari semakin bertumbuh. Dan akhirnya kita menjadi orang-orang muda, menjadi orang-orang Kristen yang siap menghadapi perkembangan, sigap menghadapi situasi yang ada, dan akhirnya apapun yang terjadi kita akan terus bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang selalu menolong kita. Tuhan memberkati kita pada sore hari ini. Amin. Pendeta bawa kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Makasih waktu di sore hari ini kami bisa merenungkan firman Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk program yang kami nikmati pada saat ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kami. Berdoa untuk kami semua pendengar dimanapun berada. Ketika kami mendengarkan program ini. Ketika kami melihat secara langsung akan program ini. Kiranya kuasa Tuhan yang besar akan melengkapi di hati para pendengar yang ada. Dan ketika kami mendengarkan firman ini, mendengarkan diskusi pada saat ini, kiranya Tuhan akan memberkati. Biarlah sampai di tanah yang subur, dia berbuah dan menghasilkan buah. Hamba berdoa untuk program yang ada pada saat ini yang digerakkan oleh Jaya TV. Biarlah Tuhan akan memberkati. Berkati semua kru, berkati semua yang terlibat, pimpinan yang ada. Kiranya Tuhan akan memberkati. Biarlah televisi ini akan terus menjadi berkat. Memamarkan tentang kabar Tuhan kepada semua orang dimanapun mereka berada. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan. Hari ini kami rindu, kami tinggal di dalam Yesus. Sertai kami di dalam nama Yesus yang telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Pemirsa JTV dimanapun saja Anda berada, tidak terasa 30 menit sudah kami menemani Anda dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu bertumbuh dalam iman, di mana kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta David Yoe, bagaimana seharusnya seorang pemuda untuk bersikap. Saya akhirnya Sharon Hontong pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus program Jaya TV karena kami akan hadir dengan program-program yang menarik lainnya. Shalom, selamat sore dan Tuhan memberkati kita semua.